Di Bali, banyak orang ribut soal SHM atau leasehold. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, kamu beli properti ini untuk apa? Karena jawaban itu bisa menentukan apakah keputusanmu masuk akal atau jadi penyesalan. Banyak yang bilang sertifikat hak milik sering dianggap paling aman, dan leasehold atau sewa sering dianggap beresiko. Tapi di lapangan, tidak sesederhana itu. Saya sudah melihat beberapa orang rugi karena salah pilih sertifikat hak milik, lokasi ya. Dan sebaliknya ada yang untung besar justru dari leasehold atau kafling sewa misalnya. Kita perlu luruskan dulu secara sederhana, sertifikat hak milik atau freehold itu artinya hak milik penuh, tidak ada batasan waktu. Nama kamu tercatat sebagai pemilik tanah atau objek properti. Sedangkan leasehold artinya adalah hak sewa jangka panjang. Umumnya itu 25 tahun sampai 30 tahun dengan opsi perpanjangan. Sampai sini kelihatannya SHM menang mutlak ya. Tapi di Bali tidak sesederhana itu. Jadi kesalahan paling umum adalah menganggap status sertifikat lebih penting daripada tujuan investasi. Padahal properti itu alat, bukan? Dan alat yang tepat tergantung fungsinya. Apakah beli untuk ditinggali, beli untuk disewakan, atau beli untuk disimpan 20 tahun? Jawaban itu yang menentukan apakah sertifikat hak milik atau sewa yang masuk akal. Nah, kapan SHM masuk akal? SHM masuk akal kalau tujuan kamu jangka panjang dan defensif. Misalnya, membeli untuk rumah tinggal, simpan aset lintas generasi, atau lokasi yang tidak terlalu bergantung pada turisme. Itu SHM memberikan rasa aman. Tapi jangan lupa, harga SHM di Bali biasanya jauh lebih mahal di depan. Kalau hitungan angkanya tidak masuk, status SHM tidak otomatis menyelamatkan keputusanmu. Lalu kapan leasehold itu masuk akal? Leasehold masuk akal kalau kamu punya tujuan yang jelas dan terukur. Contohnya, pembangunan villa disewakan, properti komersial, atau investasi dengan target balik modal dengan cepat. Di banyak area Bali, leasehold justru memberi return of investment lebih rasional karena modal awal lebih rendah. Masalahnya, leasehold biasanya bukan di kontraknya, tapi di perhitungan yang salah sejak awal. Ada faktor yang lebih penting dari status freehold ataupun leasehold, seperti zonasinya, akses, legalitas bangunan, dan siapa yang kamu ajak transaksi. Kenapa? Karena status sertifikat tidak akan menolong kalau lokasinya salah atau mungkin peruntukannya yang bermasalah. Jadi mana yang paling masuk akal? Sertifikat hak milik atau sewa? Freehold atau leasehold? Yang paling masuk akal adalah yang sesuai tujuan, hitungan, dan konteksnya. Di balik keputusan properti jarang hitam putih, yang ada tepat atau tidak tepat. Nah, buat kamu nih Gen Z atau Gen milenial mungkin, kamu termasuk tim freehold atau tim leasehold? Tulis di komentar pendapatmu. Bye bye. Sampai berjumpa lagi di video Tuan Tanah Bali yang selanjutnya.